Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB melakukan penyerangan di distrik Kriwok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. KKB membakar fasilitas umum, diantaranya puskesmas, kantor Bank Papua, dan sejumlah bangunan lainnya. Beberapa mana sudah doa dan semuanya rekan-rekan minta doanya. Dalam penyerangan ini, kelompok kriminal bersenjata melakukan pembakaran terhadap sejumlah fasilitas umum, diantaranya puskesmas, kantor Bank Papua, dan sejumlah bangunan lainnya. Sudah mulai dibakar. Aparat kepolisian Polda Papua berupaya menuju lokasi untuk pengamanan, mengingat lokasinya harus menggunakan transportasi udara. Terjadi penyerangan terhadap pengamanan perbatasan TNI Polri yang ada di distrik Kiwirok, ya, oleh kelompok kriminal bersenjata. Terus kemudian mereka melakukan pembakaran terhadap fasilitas umum, puskesmas dan kantor perbankan. Beberapa mana sudah doa dan semuanya rekan-rekan. Selain itu, aparat juga masih menyelidiki kelompok yang melakukan penembakan dan pembakaran fasilitas umum tersebut. Semuanya terlihat jelas. Dari Jayapura, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Sudah mulai dibakar saudara-saudara bagi pos. Ya, pasukan TNI Polri baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di kawasan distrik Kriwok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Pasca baku tembak itu, kelompok kriminal bersenjata membakar sejumlah fasilitas umum. Ya, bentrok TNI Polri dengan KKB ini terjadi pada hari Senin pagi kemarin. Saat itu personel pengamanan perbatasan melihat sejumlah anggota KKB. Tim TNI Polri lalu berusaha mencegat pergerakan KKB dan terjadilah baku tembak antara pihak TNI Polri dengan kelompok kriminal bersenjata. Akibat baku tembak itu, satu personel TNI terluka. Dilaporkan kondisi personel TNI tersebut dalam keadaan yang stabil. Ya, pasca baku tembak, KKB justru berulah dengan membakar sejumlah fasilitas umum. Di antaranya membakar sebuah gedung sekolah dasar, satu kantor Bank Pembangunan Daerah Papua, satu gedung puskesmas, dan beberapa rumah warga. TNI Polri saat ini masih mengejar kelompok kriminal bersenjata yang bertanggung jawab atas peristiwa pembakaran fasilitas umum tersebut. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan saat ini di Papua, kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat pagi, Pak Kamal. Kondisi terkini di distrik Kriwok seperti apa? Apakah sudah mulai kondusif atau bagaimana kondisi terkini di sana? Jadi untuk situasi kondisi setelah kemarin pagi kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan terhadap TNI dan Polri yang melaksanakan pengamanan di perbatasan, terus kemudian mereka melakukan pembakaran. Kita kemarin lebih konsentrasi kepada upaya-upaya untuk melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap kelompok kriminal bersenjata. Karena mereka pasca melakukan kontak tembak, terus kemudian mereka ada beberapa orang lari di beberapa titik yang melakukan pembakaran untuk menghilangkan konsentrasi. Memang kita tahu bahwa kemarin saat melakukan pembakaran mereka juga melakukan tembakan-tembakan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi. Namun masyarakat sudah sering berkomunikasi ketika rekan-rekan kami dari TNI Polri melakukan sambang dan tatap muka, selalu disampaikan ketika ada situasi yang kontingensi seperti ini untuk warga masyarakat tetap tenang dan segera mengamankan diri. Yang paling tepat adalah masuk ke rumah masing-masing, sehingga kemarin begitu warga masyarakat mendengar suara tembakan itu, warga masyarakat langsung masuk ke rumahnya masing-masing. Jadi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata baik terhadap anggota TNI Polri yang melakukan pengamanan di perbatasan Pamtas sana, kemudian melakukan beberapa kekerasan, melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap fasilitas umum yang ada di sana. Nah ini
kami dari Polres Pegunungan Bintang kemarin rencana mau terbang ke sana. Kapolres tidak persiapan, namun situasi dan kondisi cuaca juga tidak memadai, dan pesawat kan harus kita charter. Jadi mudah-mudahan hari ini atau besok segera rekan-rekan yang dari Jayapura dan Pegunungan Bintang untuk segera merapat ke Wirok untuk memberikan penguatan kepada rekan-rekan yang sudah ada di sana. Karena apapun alasannya adalah kita berupaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Dan kita berupaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan yang ada di Papua, khususnya yang ada di Wirok kemarin. Jadi dapat kami informasikan Bang bahwa lokasi ini dari Kabupaten Puncak Jaya itu bisa transportasi darat 3 hari 3 malam jalan kaki, tidak bisa dilalui transportasi dengan sepeda motor atau mobil, kemudian dilalui dengan pesawat, yaitu sekitar 35 menit kalau dari Pegunungan Bintang. Namun dari Jayapura ke Pegunungan Bintang sendiri harus menempuh waktu 1 jam. Jadi cukup memakan waktu, dan situasi dan kondisi sering berubah untuk wilayah Pegunungan Bintang karena memang situasi alamnya berbeda dengan beberapa gunung di wilayah Papua. Oke, Pak Kabid, beberapa fasilitas umum kan dibakar oleh KKB. Ada puskesmas, sekolah, lalu juga bank daerah di sana juga dibakar. Aktivitas warga saat ini seperti apa? Untuk aktivitas warga seperti biasa, dalam arti kata mereka masih berada di rumah masing-masing. Karena tentu dengan dibakarnya pasar, kemudian fasilitas lainnya ini kan berpengaruh secara fisik kepada masyarakat. Kita hadir untuk memberikan penguatan kembali kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi terjadinya kontak tembak dan kebakaran kemarin. Terus kemudian Pak Kapolres sudah komunikasi dengan Pak Bupati untuk upaya-upaya secara pemulihan, baik secara psikis maupun secara fisik untuk melakukan perbaikan atau pembangunan ulang terhadap fasilitas yang ada di sana. Namun demikian tentu kita sambil mencari para pelaku, karena beberapa bulan terakhir di Pegunungan Bintang ini melakukan kekerasan yang dirasakan oleh warga masyarakat. 2 minggu yang lalu ada pembakaran elevator alat berat yang saat melaksanakan pengaspalan. Ini kan sangat ironis sekali. Satu sisi kita bersama masyarakat untuk meningkatkan fasilitas, pembangunan fasilitas, namun di sisi lain kelompok kriminal bersenjata selalu melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap fasilitas yang sudah ada, bahkan yang sedang kita laksanakan pembangunan.